ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعم كثيرة وعظيمة فجعلنا الله وإياكم ممن يزاد بتلك النعم حسيا كان أو معنويا ظاهرا أو باطنا وجعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين حيث يدخلهم الله أجمعين في جنة النعيم مع سيد الصابرين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. حضرات المحترمين والمكرمين, para alim ulama, para asatidzah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami Al Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang
paling terutama lagi tentunya jamaah solat maghrib, jamaah solat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan kehadiran kita di majlis ta'lim ini Allah angkat segala penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, baik itu penyakit zahir yang nampak, lebih-lebih penyakit batin, penyakit-penyakit yang tidak nampak dari aneka ragam amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan semoga Allah sehatkan jasmani kita serta rohani kita, dan juga dijadikan kita semua yang menggunakan kesehatannya untuk taqarrub ilallahi azza wa jalla, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, sampai kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya al-abrar yang baik. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Allah angkat derajat kita untuk menjadi al-muqarrabin, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah angkat derajat kita untuk menjadi auliaullah, kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga kekasih-kekasih junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya bahagia selamat di dunia sampai di akhirat, dan dikumpulkan kelak di dalam akhiratnya, di dalam surga firdausnya bersama kanjeng Nabi besar Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi bighairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin. Allahumma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa syarhihi. Yang mana kita telah akan memasuki pembagian bid'ah yang kelima. Bid'ah wajib sudah kita bahas, bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan sudah kita bahas, bid'ah masnunah, bid'ah yang disunahkan juga sudah kita bahas, bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh juga kita bahas. Yang terakhir, dan ini mungkin yang paling terbanyak, yaitu bid'ah mubahah, bid'ah mubah. Artinya dilakukan ia tidak dapat pahala, ditinggalkan ia tidak berdosa. Ini mungkin yang paling terbanyak, karena bid'ah mubahah ini di zaman now, zaman akhir zaman ini banyak yang tidak ada di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh saja di dalam masjid, mulai dari tehal. Lihat, ada enggak di zaman Rasul SAW pakai tehal masjidnya? Pakai AC, jangankan AC, kipas angin enggak ada. Jangankan kipas angin, lampu enggak ada. Bahkan tidak usah yang alat-alat ini, listriknya pun tidak ada di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul kita ini banyak melakukan bid'ah di akhir zaman. Mikrofon mic ini dulu perdebatan ini. Tak kala mic masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah digunakan di dalam Masjidil Haram Makkah Al-Musyarrafah. Wah, ini luar biasa nih. Ini bikin ribut ini, suara menggema begini. Akhirnya setelah ditelusuri mana yang lebih baik, tidak pakai mic atau enggak, apalagi jamaah yang sholat di Masjidil Haram, subhanallah, banyak sekali, ratusan ribu yang enggak dengar imamnya baca Al-Fatihah, baca surah, enggak dengar. Sebenarnya tidak perlu pakai Bilal itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak perlu itu. Kalau dulu iya, karena tidak ada mic.
Tapi rupanya masih berlanjut. Padahal tidak perlu itu. Kenapa? Sudah didengar suaranya imam. Kalau dulu iya. Perlu adanya Bilal untuk menyampaikan bahwasanya imam sekarang berpindah dari berdiri qiyam pindah ke ruku, dari ruku pindah ke i'tidal bangun dari ruku, dari i'tidal untuk sujud. Tapi sudah ada baik sebenarnya tidak perlu, tapi tetap dipakai ya tidak apa-apa. Tidak berdosa. Nah, jadi rupanya ini manfaatnya luar biasa. Maka ini bid'ah mubahah tapi luar biasa manfaatnya. Bahkan bisa jadi nih, bisa naik ini. Bukan bid'ah mubahah tapi bisa naik bid'ah masnunah takutnya. Kenapa? Karena berkat adanya mic, berkat adanya salon pengeras suara, sehingga para jamaah sholat, jamaah khutbah Jumat, jamaah majelis taklim dapat mendengar, walaupun yang berada di belakang, walaupun jumlah mereka ratusan ribu bahkan jutaan, berkat adanya mukabbir saut, salon-salon, sehingga mereka dapat mengambil ilmu, dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh para masyayikh di majelis-majelis taklim. Subhanallah. Termasuk yang diributkan masalah ini dari buatan orang kafir. Buatan orang Cina. Tapi akhirnya tetap terbantahkan bahwasanya itu semua tidak apa-apa. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau menggadaikan baju besinya hutang uang kepada seorang Yahudi. Maka dari situlah dikiaskan boleh. Lah kalau kita tidak mau produk-produk dari luar negeri buatan orang kafir, wah jangan-jangan tidak ada yang main HP orang Islam. Karena kalau kemungkinan besar nih yang buat HP ini kemungkinan ya mereka. Dan adanya ceramah agama, adanya pengajian, adanya majelis ta'lim, zikir, video-video yang bernuansa agamis, bernuansa agama Islam. Ini salah satu para ulama kita untuk menyeimbangkan video-video yang tidak ada faedah sama sekali, bahkan banyak yang maksiat. Ya sampai ngerti sendiri maksiat di YouTube, di apalagi TikTok ini, waduh subhanallah. Bahkan ada orang-orang itu ya karena mungkin sudah lupa dengan Allah, lupa dengan dosa, mereka senang, bersyukur, alhamdulillah ada TikTok sehingga sekarang saya bisa ngelihat cewek-cewek cantik. Kan kurang ajar ini. Alhamdulillah ada YouTube, sekarang saya bisa ngelihat yang itu. Kurang ajar nih, astagfirullahaladzim. Dulu repot-repot nyari kasetnya, nyari kaset videonya, sekarang tinggal, ya Allah, tinggal beli pulsanya aja. Makanya para ulama kita akhirnya apa? Mereka buat konten-konten seperti ini. Buat YouTube juga, buat Instagram juga, buat TikTok juga, buat Facebook juga, buat di Google juga. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan ilmu-ilmu yang tidak ada manfaat, berita-berita yang tidak ada gunanya, film-film yang tidak bernilai pahala, bahkan mengandung unsur dosa, bahkan maksiat, bahkan membuat penontonnya akhirnya ingin melakukan perzinahan, ingin melakukan pacaran, ingin melakukan narkoba gara-gara ini luar biasa bahayanya. Makanya guru-guru kita berpesan, bukan melarang main HP, tapi apa? Istamil qadral hajah. Gunakan itu HP seperlunya.
Gunakan itu HP seperlunya, bukan berarti dilarang lah. Kalau tidak megang HP Ustadz, gimana yang mau nelpon? Apalagi seperti kita, siapa yang mau ngasih tahu, mau nelpon? Kalau tidak megang HP Ustadznya, masa pengurus masjidnya datang ke rumah dulu ngundang kayak orang dulu aja? Kan ribet. Pengajian malam ini Ustadz di Masjid Al Husna kan repot. Tapi berkat ada HP, masya Allah. Semuanya serba mudah, tidak perlu capek-capek. Pengurus masjid datang ke rumah ustadznya, tinggal nilpun, bahkan tidak perlu nilpun, WhatsApp aja. Ya Allah. Jadi di satu sisi banyak manfaat, walaupun kemungkinan lebih banyak mudorotnya. Khususnya bagi mereka yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, pengen tahu terus. Bahkan naudzubillah min dzalik, sudah berapa gara-gara HP ini? Sudah berapa anak-anak diculik? Bahkan anak gadis akhirnya naudzubillah diperkosa. Berapa kali gara-gara HP akhirnya terjadi pembakaran mayat. Masih diperkosa, dibunuh, dibakar. Berapa penyebab gara-gara HP ini? Asal usulnya suami istri. Gara-gara tengkar akhirnya istrinya nyoba-nyoba kenalan sama teman Facebook, kenalan asik. Oh, itu terjadi. Ini si perempuan istrinya jualan baju misalnya. Setiap nampilkan baju selalu dijempolin oleh teman Facebooknya. Sedangkan suaminya nggak pernah ngurusin kerjaan istri, sibuk dengan kerjaannya sendiri, nggak pernah diajak ngomong dia. Akhirnya dia ngobrol sama dia, akhirnya tambah dekat, akhirnya naudzubillah. Ya Allah, berapa yang gara-gara ini akhirnya dia selingkuh, berzina, naudzubillah. Bahayanya luar biasa. Makanya para ulama kita, para ustadz kita pun akhirnya apa? Termasuk pengurus-pengurus masjid. Alhamdulillah pengurus masjid Jami Al Husna ini juga mengadakan Facebook, YouTube, siaran langsung live. Ini bagus. Ini bisa jadi bid'ah masnunah. Kenapa? Sehingga yang mendengar bukan hanya yang hadir di majlis taklim, tapi juga dapat mendengar, khususnya ibu-ibu yang lagi haid mungkin, bapak-bapak yang lagi sakit udzur tak bisa ke majlis taklim, bisa melihat langsung acara langsung melalui HP. Subhanallah. Nah, jadi asal usulnya ini semua mubah, tapi bisa dijadikan pahala. HP mubah, tapi tak kalah digunakan untuk majlis taklim, menyiarkan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, ilmunya para ulama, bisa jadi itu berubah menjadi amalan sunnah, pahala, berpahala, bukan mubah lagi. Begitu halnya HP yang asal usulnya mubah, tapi tak kalah yang di-share aurat wanita, yang di-share adalah fitnah, mengadu domba, mengandung unsur syahwat, membangun nafsu birahi yang menontonnya, ya, jadinya dosa, jadinya muharram, bid'ah muharram akhirnya. Maka istamil gadral hajah, gunakan HP seperlunya. Nah, kemudian juga termasuk makan pakai sendok, pakai garpu. Ini hukumnya mubah. Boleh pakai sendok, boleh enggak. Tapi kalau seperti sendok, ini usahakan kalau bisa kita enggak usah pakai sendok. Kenapa? Sebagaimana dikisahkan, waktu itu Al-Habib Al-Allamah As-Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, sahib Huraidah Hadramut Yaman Selatan. Beliau ziarah, berkunjung musafir ke negeri Mesir.
dari negara Yaman menuju negara Mesir. Dan beliau dihormati oleh para ulama-ulama Mesir. Nah, waktu itu beliau dijamu oleh ulama dan di situ diundang banyak para ulama. Kemudian beliau di situ juga menyampaikan ilmu agama di hadapan para ulama. Kemudian sampailah waktunya untuk makan-makan. Nah, subhanallah, hidangan disediakan, piring disediakan, dan juga disediakan sendoknya. Beliau meninggal kurang lebih 100 tahun yang lalu. Sudah ada sendok. Berarti sendok ini mulai kapan ya? Allahu a'lam. Lama juga intinya. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendok tidak ada. Allahu a'lam. Seandainya ada sendok zaman sekarang tidak ada yang jelas. Kalau zaman dulu Allahu a'lam. Cuma yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya itu menggunakan tangan. Makanya sendok ini dimasukkan dalam kategori bid'ah. Tapi bid'ah mubah. Nah, subhanallah, mereka pun makan para ulama. Semuanya menggunakan sendok. Illa kecuali Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, ulama dari Hadramaut Yaman, Huraidah. Beliau menggunakan tangan. Maka tak kala itu pemimpin ulama di Mesir bertanya kepada beliau, "Ya Imam, ya Habib, kenapa Anda makan tidak ngikut dengan kita menggunakan sendok?" Maka beliau pun menyampaikan Alfiyatu bin Malik. Alfiyah ini adalah ilmu nahwu dan ilmu sorof, jumlahnya 1000 bait lebih. Beliau menyampaikan satu bait, yaitu wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Kalau kita bisa menggunakan domir muttasil, maka jangan menggunakan domir munfasil. Itu dalam ilmu nahwunya, dalam ilmu bahasa Arabnya. Tapi diartikan kepada masalah makan menggunakan sendok atau dengan tangan, diartikan ke situ. Ini hebat ini. Ini kecerdasan ulama ya seperti itu. Padahal kalimatnya itu digunakan untuk domir muttasil, domir munfasil di dalam susunan kalimat bahasa Arab, tapi digunakan untuk masalah etika takala makan dan minum, apakah harus menggunakan sendok atau tangan kita sendiri. Rupanya di sini diartikan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas, kalau masih kita mampu menggunakan tangan ini berarti apa? Muttasil, yang bersambung dengan diri kita, domir muttasil. Tangan ini bersambung dengan kita. Terus domir munfasil, bahasa Arabnya domir munfasil, tapi yang berpisah dengan diri kita apa? Sendok. Sendok gak nempel dengan tubuh kita. Maka selama kita masih bisa menggunakan tangan kita, hendaknya jangan menggunakan yang terpisah dari tubuh kita. Tak kala dengar seperti itu Syekhul Islam di Mesir, maka beliau pun sambil ada sedikit makanan di mulutnya, beliau angkat itu sendoknya, beliau mengatakan, ahyatis sunnah wa matatil bid'ah. Hidup sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan matilah perbuatan bid'ah. Beliau taruh sendoknya, beliau makan pakai tangan. Akhirnya ulama-ulama yang lainnya sama-sama ikut serta, ditaruh semua sendoknya, semuanya akhirnya makan menggunakan tangan mereka masing-masing. Subhanallah. Jadi ini sunnah, pakai tangan ini sunnah. Kenapa? Karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai sendok, Ustaz, kalau kamu pakai sendok, ya berarti kamu tidak mengikuti
mengikuti Nabi Muhammad SAW tapi tidak berdosa. Itu perbuatan bid'ah tapi tidak berdosa. Tapi tak kala kamu menggunakan tangan, lalu kamu menggunakan tangan tersebut karena mencontoh, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dapat pahala kita makannya. Masya Allah. Jadi tangan luar biasa. Apalagi diikuti lagi, sudah pakai tangan, tangannya pun tangan kanan, sunnah lain lagi. Kalau tangan kiri, oh itu perbuatan setan. Setan makanya pakai tangan kiri. Jangan, jelek. Maka diajarkan anak-anak kita mulai sejak kecil pakai tangan kanan. Untuk apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW pakai tangan kanan. Ini alhamdulillah sudah tersebar. Banyak orang tahu. Tapi ada lagi cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tak kalah makan. Tak kalah makan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau rupanya menggunakan salah satu asabi' 3 jari. Ibham, ibu jari, sabbabatun, jari telunjuk, wusta, jari tengah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan menggunakan 3 jari ini. Bukan menggunakan khamsatu asabi', tidak menggunakan 5 jari, 3 jari. Jadi beliau kalau makan pakai 3 jari. Makan kurma 3 jari. Kita makan kurmanya 3 jari juga. Ngikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan apa lagi? Yang sekiranya bisa pakai tangan, pakai tangan. Kalau makan nasi gimana Ustaz? Loh, pakai 3 jari. Saya aja bisa. Masa Ustaz? Loh, kalau nasi tersebut tidak ada kuahnya, gampang caranya. Nasinya tuh dibulatin kayak pentolan bakso. Nah, nasinya dibentolin kayak pentolan. Nah, kayak bulat-bulat tuh. Kalau tidak pakai air, tidak pakai kuah, tinggal pakai 3 jari. Ngikuti Rasul. Kalau pakai kuah Ustaz, nah pakai kuah. Kalau pakai kuah, tetap pakai 3 jari juga. Loh, gimana Ustaz? Tidak apa-apa. Yang penting kita ngikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali kita ngikutin sama yang pertama kali, makan sekali atau sampai 3 kali, kedua, ketiga, yang keempat dan kelima ini kesuwen takutnya, kelamaan takutnya. Maka keluarkan kedua tangan yang lainnya. Tak, seperti ini. Yang penting jangan seperti ini. Wadah orang itu di video, tapi itu orang India itu kayak, makannya itu bukan sunnah Rasul. Akhlaknya Rasul kalau makan itu diperkecil. Ininya diperkecil, bukan begini. Ini kayak mobil pengaruk tanah jauh. Wah, ada orang makan kayak gitu. Cepat lagi makan. Orang India pernah lihat. Ya Allah, jangan. Itu tidak baik seperti itu. Makanya kan termasuk menurut dokter dikunyah itu agak lama, sampai berapa kali kunyahan. Itu yang bagus memang. Dan subhanallah, tak kala kita menggunakan tangan ini banyak manfaat. Selain kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, sunnah dan dapat pahala. Rupanya kalau makan pakai tangan ini, ya, kita bisa mengetahui mana panas, mana dingin. Coba lihat orang yang tidak pakai tangan, pakai sendok, makan bakso, baru kepok, baru tahu. Tidak mau ngikuti orang pakai tangan. Sehingga tidak terasa kepanasan. Lidahnya tidak enak sudah. Makanannya enak, cuma sudah lidah kena panas, sudah ada asik sudah. Yang bagus tuh. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, abridu ta'amakum fa innal harra la barakata fih. Atau kama qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinginkan makananmu, dinginkan. Maka sesungguhnya makanan yang panas tidak ada berkahnya. Makanan panas tidak ada berkah. Tapi tidak harus dingin betul. Apalagi sampean ambil es batu biar cepat dingin, Ustaz, ngawur.
Jadi dia marinasi apa itu? Maksudnya itu yang sekiranya sampean makan ya sudah tidak terasa panas, ya anget-anget tidak apa-apa. Tapi jangan muasu lagi panas langsung makan, itu tidak ada barokahnya. Selain tidak ada berkahnya, khawatir nanti lidahnya, giginya kepanas, nggak asik. Dan bukan hanya makanan, minuman juga seperti itu. Dinginkan, tapi ingat, cara mendinginkan makanan dan minuman dilarang keras untuk ditiup. Karena tak kala kalian meniup makanan yang panas atau minuman kopi yang panas, itu hukumnya makruh. Tak baik. Lebih baik ditinggalkan, tak boleh. Niup makanan, minuman yang panas tak boleh ditiup. Terus gimana caranya Ustaz? Caranya jangan ditiup, terserah. Apa ambil kipas angin, dikepai-kepai. Atau lebih cepat pakai kipas angin listrik. Pengen lebih cepat lagi, depannya AC. Terserah. Gimana caranya? Yang penting jangan ditiup. Termasuk cara orang-orang tua dulu. Kalau kopi panas, kan ada lepeknya, taruh di lepek. Nah itu biar cepat karena dia sudah menyebar, cepat dinginnya. Nah cuma yang salah ini kadang seperti sudah ditaruh di lepek, ambil lepeknya, ditiup lepeknya. Iya podo aja itu namanya. Nah, jangan taruh lepek, itu tujuannya ndak usah ditiup, makruh, ndak baik. Ini kadang masih ada orang-orang yang belum ngerti masalah ini. Padahal tak kala sampean tiup itu khawatirnya jadi penyakit. Penyakit yang keluar itu. Jangan. Jadi caranya seperti itu, dinginkan. Ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kemudian tak kala kita makan menggunakan tangan, rupanya dari tangan ini mengeluarkan enzim-enzim yang bermanfaat. Tak kala tangan kita memegang nasi atau makanan tersebut, dia kena enzim ini sehingga nanti makanan tersebut cepat sekali proses pembusukannya di dalam tubuh kita. Sehingga cepat dia membusuk. Beda kalau orang pakai sendok. Berarti tidak ada enzim dari tangan yang masuk ke makanan tersebut. Sehingga proses usus di dalam tubuh lebih bekerja, lebih ekstra, lebih keras. Capek. Tapi tak kala menggunakan tangan, itu proses pembusukan makan itu lebih cepat prosesnya. Sehingga kita sehat, tubuh kita, usus kita sehat, tubuh kita sehat. Nih, jadi apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah amalan yang terbaik. Subhanallah. Nah, dan juga perbuatan-perbuatan bid'ah yang lain. Baik dari ininya perbuatan bid'ah, main sepak bola, main tenis meja, main apa lagi? Sudah apa saja yang sekiranya tidak pernah dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu namanya bid'ah. Maka perbuatan-perbuatan itu main sepak bola, itu perbuatan bid'ah. Tidak main bola yang tidak berdosa. Main bola yang tidak dapat pahala. Tapi kalau diniatin yang baik maka bisa dapat pahala. Nah ini pentingnya niat. Main sepak bola, saya niat ya Allah main sepak bola ini biar saya sehat sehingga saya semangat ibadah. Dapat pahala main bola. Main bola kasti, main bola voli, main tenis meja. Saya niat ya Allah, saya niat dengan permainan ini sepak bola, tenis meja, saya niat silaturahmi ya Allah sehingga punya banyak teman. Saya niat juga dengan permainan-permainan orang ini biar saya sehat ya Allah dan kesehatan saya buat mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dapat pahala. Sama makan minum. Makan minum ini termasuk kategori mubah. Tapi bukan bid'ah. Kenapa? Karena makan dan minum pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan bid'ah, tapi dia hukumnya mubah makan minum. Tapi tatkala kita makan minum tersebut ada niat yang soleh, seperti saya niat makan minum biar saya kuat ibadah kepadamu ya Allah.
makan minum kita dapat pahala. Tapi tak kala kita makan dan minum tidak niat, cuma makan minum saja. Biasanya orang makan minum apa tujuannya? Oh, saya minum haus Ustaz. Ya sudah, kamu minum sehingga hilang hausmu. Dapatnya itu. Pahala tidak dapat karena tidak niat. Tidak niat yang baik. Tak kala kamu makan apa tujuannya biasanya? Biasanya lapar Ustaz. Ya sudah, kamu dapat kenyang. Ya itu dapatnya. Pahala tidak dapat. Tapi tak kala kita makan minum diniatin, saya niat makan minum, dalam hati niat, saya niat makan minum biar saya kuat ibadah kepadamu ya Allah, dapat pahala tak kala makan minum tersebut. Nah, itulah pentingnya nih niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda masalah pelaku bid'ah dolalah, orang-orang yang melakukan bid'ah yang sesat, bid'ah yang muharramah, yang diharamkan Allah, bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela, ini bahaya sekali. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah li sahibi bid'atin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima bagi pelaku bid'ah. Tapi ini yang dimaksud bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, bid'ah muharramah yang diharamkan Allah. Allah tidak akan menerima pelaku bid'ah yang haram. Apa yang tidak terima? Sauman, puasanya. Wala salatan, dan salatnya. Wala sadaqatan, dan sodakohnya. Wala hajjan, dan hajinya. Wala umratan, dan umrahnya. Wala jihadan, dan juga jihadnya. Wala sarfan, dan juga ibadah wajibnya yang lain. Wala adlan, dan juga ibadah sunnahnya. Ahlul bid'ah, pelaku bid'ah tidak diterima ibadah-ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yakhruju minal Islam kama takhruju sya'aratu minal ajin. Dan dia nanti keluar dari agama Islam seperti sehelai rambut yang keluar dari adonan tepung, adonan roti. Coba lihat ibu-ibu, tak kala dia buat adonan roti, adonan tepung dicampur air, kadang datanya di situ ada rambut. Nah, orang pelaku bid'ah itu seakan-akan seperti rambut itu, artinya diambil. Bisa kelihatan enggak? Ya kadang kelihatan, kadang enggak. Makanya ini bahaya. Orang yang suka melakukan bid'ah yang diharamkan Allah bahaya. Khawatir bisa keluar dari agama Islam, alias murtad, alias matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan hajinya, umrohnya, salatnya, puasanya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah gara-gara melakukan bid'ah yang diharamkan Allah. Ini hati-hati, bahaya. Kemarin sudah kita jelaskan bid'ah muharramah yang diharamkan Allah. Ya kalau di seperti di HP ya orang buat konten YouTube film-film porno. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Orang yang membuat seperti ini bahaya. Kalau tidak cepat taubat, khawatir bisa masuk neraka, bisa keluar dari agama Islam, atau mati dalam keadaan fasik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, aballahu an yaqbala amala sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu. Allah enggan, Allah emoh, Allah enggak mau menerima amalan-amalan ahli bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Selama dia masih melakukan bid'ah tersebut, maka selama itu juga Allah enggan, Allah emoh, Allah tidak mau menerima amalan-amalan solehnya. Mohon maaf,
Ada orang-orang yang buat narkoba, buat miras, minum-minuman keras. Maka perbuatan seperti ini bid'ah muharramah. Narkoba tidak ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu tahu, oh dia ahli sedekah. Ada enggak? Wah, ada. Oh, sedekahnya kadang besar, kadang bahkan mohon maaf, ada yang dia itu prostitusi. Orangnya ini orang muslim, cuma dia yaitu germo, jualan wanita-wanita, kehormatannya naudzubillah. Tapi sambil tahu nyumbang ke pondok, nggak diterima seperti itu. Oh, naudzubillah min dzalik. Itu perbuatan apa sekarang? Hati-hati orang-orang yang seperti ini. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Insyaallah hadis yang ke-6 kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita sekarang akan berbicara, malam ini kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti kita berada pada tanggal 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana ini termasuk hari-hari yang sangat mulia. Wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Di sini kata ulama ahli tafsir, yang dimaksud 10 malam di sini termasuk harinya itu adalah, memang perbedaan pendapat ahli tafsir, tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang dimaksud walayalin asyri itu adalah 10 asyrul awal min syahri Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang paling utama, hari-hari yang sangat istimewa. Bahkan disebutkan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma maupun hadis-hadis yang lainnya, ma min ayyamin afdalu indallahi taala min hadhil ayyam ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah daripada 10 hari pertama ini, yaitu di bulan Dzulhijjah. Dan saat ini kita memasuki tanggal pertama dari bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah, lebih utama dari 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir, maka perbanyaklah di hari-hari ini, 10 hari pertama ini, untuk tahlil, banyak-banyak baca tahlil. Oh, tahlilan Ustaz. Tahlil di sini maksudnya tahlil la ilaha illallah, zikrut tahlil, bukan tahlilan itu, walaupun tahlilannya juga bagus juga. Dinamakan tahlilan kenapa? Karena wiridannya yang paling banyak adalah zikir tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya disebut tahlilan. Nah, kita dianjurkan banyak-banyak baca zikir tahlil di 10 hari. Banyak-banyak. Berapa kali? Terserah. Padahal orang baca zikir tahlil ini, kalau sebagian orang Madura itu setiap habis sholat baca zikir tahlil. Setiap habis sholat. Minimal sama seperti tasbih, tahmid dan takbir itu. Kan 33 kali. Nanti baca la ilaha illallah 33 kali juga. Minimal seperti itu. Waktu saya di kota Mekah Al-Mukarramah, saya berkunjung kepada seorang ulama, As-Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala rahmatullah, sudah meninggal dunia. Waktu kita berkunjung ke beliau, maka kita pun agak lama di sana sampai kita sholat zuhur bersama beliau. Habis sholat zuhur, apa yang dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kaget saya. Di Indonesia, di Tarimil Ghana, Hadramut Yaman, belum pernah kita ngalami habis salam langsung zikirnya la ilaha illallah. Baru kali itu saya ketemu. Biasanya kan istighfar, astagfirullahaladzim. Ini langsung afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung ada santri yang ngambil tasbih. Tasbihnya dipegang 2 orang, satu di selatan, satu di utara. Berapa itu tasbih? Saya tidak ngitung. Kemungkinan 1000. Panjang. Ya terus kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai selesai. Seperti itu ya. Karena memang afdhalul dzikri, seutama-utamanya zikir la ilaha illallah. Wah, kalau gitu Ustaz, saya di Masjid Al-Husna juga mau begitu Ustaz. Habis sholat langsung zikir la ilaha illallah. Ya janganlah. Nanti terjadi heboh, ribut nanti takutnya. Jangan. Sudah yang sifatnya biasa-biasa. Mau ditambah la ilaha illallah ya itu monggo silakan. Tapi sini baca juga kok. Biasanya dibaca sama apa? Dibaca. Jadi waktu saya seperti itu. Ajib ini. Langsung main zikir la ilaha illallah. Jadi memang ini, wabil khusus di 10 hari pertama ini banyakin zikir la ilaha illallah, banyakin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu setiap hari baca la ilaha illallah berapa kali? 25.000 kali. Ya Allah. 25.000 kali setiap hari. Inilah orang-orang yang insya Allah bakal meninggal dunia dan akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah. Habis umur. Insya Allah orang yang seperti ini. Orang zikirnya banyaknya seperti itu. Kita minta sama Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya 'inda ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami di dunia dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah cuma dikit. Baca la ilaha illallah cuma dikit. Padahal man yurid an yamuta ala dzalikal amal falyukthir min amali. Siapa yang menginginkan mati dengan melakukan suatu amalan, maka perbanyaklah amalan tersebut. Jadi matinya seseorang itu biasanya amalannya yang paling banyak. Kalau kita amalannya paling banyak ngaji Al-Quran, insya Allah lagi ngaji mati. Kita amalannya yang paling banyak melakukan banyak sholat sunnah dan sholat 5 waktu selalu berjamaah, insya Allah lagi sholat mati. Kita amalannya yang paling banyak bersedekah, jangan lagi bersedekah bagi-bagi meninggal dunia. Kita senang hadir majelis taklim, selalu mencari ilmu agama, bisa jadi insya Allah matinya lagi mencari ilmu agama. Itu mati-mati yang ya begitu halnya sebaliknya, orang yang suka minum-minuman, ya khawatirnya matinya lagi itu. Orang yang sukanya berzina, khawatirnya matinya lagi gitu. Orang yang suka main judi, takutnya matinya menang mati. Mati apa itu? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya di 10 hari pertama ini perbanyak ibadah, diantaranya perbanyak baca zikir la ilaha illallah. Dan ingat, yudha'af bi 700. Setiap amalan soleh di 10 hari pertama ini Allah lipat ganda pahalanya 700 kali lipat. Sodako kita di 10 hari pertama ini 100.000. Pahala yang kita peroleh nanti di akhirat bukan pahala sodako 100.000, melainkan pahala 100.000 dikali 700 kali lipat. Masya Allah. Maka perbanyak juga sodako. Intinya amal-amal soleh dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betul-betul kita mengisi 10 hari pertama ini
dengan rangkaian ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita semua nanti mati husnul khatimah membawa iman dan Islam dengan akhir ucapan kita la ilaha illallah, dan dimasukkan kelak di dalam surga firdausnya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.